Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada persoalan-persoalan yang melebihi rumitnya persoalan hidup kita di dunia ini. Terlebih-lebih lagi persoalan-persoalan yang akan kita hadapi nanti di alam akhirat. Tetapi ingatlah, semuanya itu adalah merupakan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang materi ujian ini. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu ujian, materi ujian, cobaan yang melebihi dari kemampuan hamba-hambanya. Pasti sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya dengan ujian seorang mahasiswa, seorang pelajar, itu ketika seorang pelajar, seorang mahasiswa kemudian menyerahkan soal-soalnya itu kepada dosen, kepada guru, maka sudah pasti mahasiswa ini akan dimarahi, akan dikeluarkan. Loh, kamu itu diberi ujian untuk kamu selesaikan sendiri. Tidak boleh tanya kepada temanmu, tidak boleh tanya kepada saya apalagi. Kalau kamu kemudian bertanya kepada orang lain, kamu tanya kepada saya, apa gunanya ujian ini? Kamu keluar saja dari ruangan ini. Itu kalau ujian dalam pendidikan. Tetapi ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya di dalam kehidupan ini justru harus, bahkan wajib dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan itu adalah untuk kita semakin dekat dengan Allah SWT. Kita mendekat kepada Allah SWT. Kita akui bahwa kita itu adalah seorang hamba yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tidak tahu, kita tidak bisa, kita tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak ada apa-apanya. Jangankan masalah yang besar, yang banyak, yang rumit, masalah yang sangat sederhana sekalipun, kalau tidak dibantu oleh Allah, tidak ditolong oleh SWT, tidak bisa. Mengedipkan mata misalnya, bahkan kita otomatis tanpa kita sadari refleks, mata kita berkedip beberapa kali dalam 1 menit. Seakan-akan itu mudah, paling mudah refleks. Tetapi ketika Allah SWT tidak menolong kita, tidak membantu kita untuk bisa mengedipkan mata, maka tidak bisa kita. Misalkan pada orang stroke, itu tidak bisa, susah. Karena Allah SWT telah mengambil sebagian kekuatannya untuk menggerakkan anggota badannya juga begitu. Yang kelihatannya ini merupakan sesuatu yang sangat mudah sekali. Tetapi semuanya itu adalah karena pertolongan Allah. Untuk hal yang sangat sederhana, yang paling mudah sekalipun kita tidak bisa. Apalagi menyelesaikan masalah-masalah, persoalan-persoalan yang sangat rumit, sangat banyak. Inilah kesalahpahaman kita. Kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan masalah-masalah kepada diri kita untuk kita kerjakan sendiri. Tidak bisa. Mana mungkin kita bisa menyelesaikan soal-soal
ujian-ujian dari Allah SWT dalam kehidupan ini untuk kita kerjakan sendiri dengan kemampuan sendiri, tidak bisa. Semua itu adalah sarana dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita akan siapa diri kita. Nah, untuk lebih mengenal, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun masalah yang kita hadapi, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan lagi. Seketika itu kita kembalikan lagi. Kita mendekat kepada Allah, kita akui diri kita itu seorang hamba yang tidak ada apa-apanya. Ya. Dengan amalan-amalan soleh, ya, kita mendekat kepada Allah SWT dengan doa-doa kita. Ya. Minta petunjuk kepada Allah SWT, bagaimana ini caranya menyelesaikan. Karena persoalan-persoalan hidup di dunia ini itu akan selesai dengan sebaik-baiknya hanya kalau mengikut petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Serumit apapun, sebanyak apapun, seberat apapun ujian dalam kehidupan kita, itu bagi Allah tidak ada apa-apanya. Kalau kita selesaikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi mudah sekali. Ya Allah yang menyelesaikan. Tetapi sebaliknya, walaupun kelihatannya ya kita menyangka ini masalah yang sangat ringan, sangat mudah, gampang. Kemudian kita sombong, ya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini gampang, mudah. Kemudian kita lalai, kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, merasa mampu. Sehingga kita menyelesaikan masalah itu dengan cara kita sendiri. Ya, dengan otak kita, dengan perasaan kita. Yang tadinya masalahnya sebetulnya sangat sederhana, ringan, mudah. Tetapi karena kita selesaikan dengan cara kita, ya, cara berpikir kita, otak kita, perasaan kita, maka masalah ini yang tadinya sederhana jadi rumit, yang tadinya ringan jadi berat, yang tadinya masalahnya sedikit jadi banyak. Ya begitu. Kalau kita kemudian menyelesaikan masalah dengan cara kita, ya, maka penting sekali kita langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sombong. Masalah bagi kita, tapi bagi Allah enggak. Ya. Banyak sekali yang kita hadapi saat ini khususnya. Baik dari masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah politik, masalah kesehatan, ya, saat ini luar biasa, dan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia umat manusia menghadapi masalah-masalah yang begitu besar. Tapi yakin, ingatlah, ya, semuanya itu adalah merupakan sarana untuk kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah semakin menjauh. Ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sarana untuk kita semakin yakin, bertambah yakin, dan hanya yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah memasukkan keyakinan-keyakinan yang lain ke dalam hati kita. Ini berbahaya, ya. Wah, corona ini yakin ini bisa menimbulkan penyakit ini. Corona ini bisa mematikan, yakin. Akhirnya ketakutan kita berlebih-lebihan kepada makhluk. Wah, ini komunisme ini bisa menghancurkan kita, ini bisa mematikan kita. Kita bisa dibinasakan oleh orang-orang komunis, orang-orang ateis. Lalu Allah dikemanakan, ya. Lalu mengapa kita seperti itu, ya? Tidak akan menjadikan kita semakin kuat kalau kayak gitu. Kita akhirnya akan ketakutan, ya. Akhirnya kita malah tanpa sadar kita yakin kepada kekuatan-kekuatan selain Allah SWT, menyangka kekuatan-kekuatan itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Keluarkan keyakinan di dalam hati kita, ya. Tidak ada, makhluk itu tidak ada apa-apanya, ya. Makhluk itu tidak ada apa-apanya. Allah, kehendak Allah yang akan berlaku. Makhluk itu hanya ciptaan Allah SWT.
makhluk ini akan memberikan mudorotkah, manfaatkah, bergantung mutlak kepada Allah. Ya, aliran-aliran, faham-faham yang ada di muka bumi ini akan mendatangkan kemudorotankah atau kemanfaatkan, itu bergantung kepada Allah SWT mutlak. Rezim ini, rezim itu juga makhluk, tidak ada apa-apanya. Ya. Maka jangan pernah kita masukkan keyakinan yang lain selain yakin hanya kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah SWT ya berkehendak terhadap ini. Ini semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kalau Allah SWT tidak menghendaki, tidak akan pernah ada sesuatu itu. Ya, sesuatu itu ada, yaitu karena dikehendaki oleh Allah SWT. Ya, yakinlah kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada. Jadi apapun yang ada, yang kita hadapi itu sudah kehendak Allah. Itu saja. Cara berpikir kita sederhana. Ya memang sudah kehendak Allah. Pasti di balik kehendak Allah itu pasti ada hikmah. Ya jangan kemudian kita prasangka buruk, wah begini, nanti begini, nanti begitu. Siapa bilang? Ya, Allah menciptakan ini, mengadakan ini, mengatur ini hanya ada satu hal, ada hikmahnya, ada kebaikan dan kebaikan. Kita saja yang tidak paham. Ya, wah sudah berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang macam-macam, berpikir yang wah tidak. Ya, semuanya untuk kebaikan kita. Kalau kita paham, ya, kembalikan saja kepada Allah. Jangan percaya pada diri sendiri, jangan gunakan akal kita, jangan pakai perasaan kita. Ya, ikuti petunjuk Allah, ikuti hidayah Allah. Ya, pelajari cara Rasulullah. Ya, kita bertanya kepada para alim ulama yang diberikan kefahaman tentang agama. Ya, pahami betul-betul. Maka insya Allah kehidupan ini akan jadi sangat indah, sangat menyenangkan, sangat menggairahkan. Ya, jangan stres. Ya. Kalaupun kemudian Allah SWT berkehendak kepada diri kita, ya sudah. Ya, misalkan Allah SWT berkehendak dengan corona itu, ya kita meninggal oleh asbab corona misalnya. Bukankah itu satu kemuliaan, syahid? Ya. Asalkan kita ada iman, asalkan kita dalam ketaatan. Ketika kita meninggal, kita tetap taat. Cara hidup kita tetap mengikuti sunnah Rasul, ya nggak ada masalah. Syahid. Ya. Sekarang untuk mendapatkan mati syahid itu susah. Ya, harus di medan perang. Ya, kemudian terbunuh. Lah ini di negara yang aman, kena corona misalnya. Ya. Misalnya, maka dapat predikat mati syahid. Ya. Jadi jangan kita kemudian masukkan keyakinan ini yang menyebabkan rusaknya iman kita. Kita masukkan keyakinan-keyakinan yang lain selain keyakinan kepada Allah. Oh, corona bisa mengakibatkan penyakit, corona bisa mematikan. Wah, ekonomi kita hancur, bisa membuat kita nanti sengsara. Wah, politik seperti ini bisa mengakibatkan nanti kita akan celaka, akan binasa. Tidak, ya. Selama Allah melindungi kita, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Yakin hanya kepada Allah saja. Inilah ya, kekeliruan kita yang sangat fatal. Gara-gara kita masukkan keyakinan-keyakinan yang lain bahwa ini bisa seperti ini, bisa seperti itu, maka akhirnya kita ya seperti ini. Ya. Semakin lemah kita, lemah, akhirnya semakin ditindas. Yakinnya kepada yang lain kok, yakin kepada Allah saja. Maka semakin meningkat. Allah menciptakan segala-galanya ini, berkehendak mengadakan semuanya itu, satu maksudnya untuk semakin menyempurnakan iman kita, untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah, untuk semakin menyempurnakan cara hidup kita kepada Rasulullah. Karena nantinya yang akan sukses tinggal di surga Allah SWT hanya dan hanya orang-orang yang sempurna imannya, sempurna amalannya. Ya, itu. Maka inilah cara Allah untuk menyempurnakan begitu. Ya, jangan masukkan keyakinan yang lain. Yang lain itu tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Jangan takut. Takut hanya kepada Allah saja. Ya, ini penting. Kalau tidak, ya, perhatikan. Ya, apapun yang kita kerjakan malah membuat kita semakin terdesak, terpojok, terpinggir, tersiksa, terzolimi begitu. Karena kita salah memasukkan keyakinan. Yang kita masukkan keyakinan makhluk.
bahwa makhluk ini bisa begini, bisa begitu, bisa mendatangkan mudarat. Tidak, sama sekali tidak, demi Allah. Ya, selama ada Allah SWT, selama kita taat, selama kita hidup dengan cara sunnah, kita akan dilindungi, bahkan kita akan ditingkatkan terus, akan dimenangkan. Itu harus yakin kita. Ya, janji Allah, dengan janji Allah nggak yakin, yakinnya dengan makhluk. Bagaimana itu ya? Insya Allah ya, ini nasihat untuk saya, ya, bukan untuk siapa-siapa, untuk saya. Ya. Maka siapapun saya, ya, siapapun saya, apapun profesinya, jabatannya, dimanapun tempatnya, dalam keadaan bagaimanapun, ya, maka saya ini yang harus kita perbaiki. Masalahnya bukan siapa-siapa. Allah tidak pernah bikin masalah. Kok pengangguran teman Allah bikin masalah? Allah tidak pernah bikin masalah. Yang bikin masalah itu ya saya, ya, siapapun saya. Ketika kita masih menyadari, ya, bahwa kita itu adalah saya, maka itu masalahnya itu pada saya. Maka jangan pernah mengatakan, menyalah-nyalahkan yang lain. Salah dia, salah kamu, salah mereka, salah kelompok ini, salah itu. Tidak. Salahnya saya, karena saya memasukkan keyakinan yang lain kepada makhluk, tidak memasukkan keyakinan hanya kepada Allah. Coba kalau kita masukkan keyakinan hanya kepada Allah. Kalau saya hanya masukkan keyakinan kepada Allah, yang lain jangan dimasukkan, ya. Kemudian kata-kata kita, ya, kita jaga iman kita, jaga akhlak kita, jaga ucapan kita. Hati-hati. Ya, kita salah ucap, menghujat, kata-kata yang buruk, kita mentransfer amalan kita, ya, kepada orang yang kita buruk-burukkan. Walaupun dia orang yang tidak baik, ya, kecuali sudah dinas, ya, Fir'aun laknatul alaih, Qarun laknatul alaih, itu sudah dinas, itu memang kita harus ucapkan. Tapi yang lain itu kan tidak ada jaminan, bisa jadi dia dapat petunjuk, dapat hidayah ketika kita meninggal. Dan kita apakah yakin bahwa ketika kita mati kita akan pasti husnul khotimah? Belum tentu. Orang yang kita benci, orang yang kita perangi, boleh jadi nanti matinya dapat hidayah, lebih tinggi derajatnya dari kita. Hati-hati, ya. Jangan sampai mengucapkan kata yang tidak baik, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Ya, kita telah mentransfer pahala kita kepada dia, kepada mereka. Habis pahala kita, dosa-dosa mereka kita terima. Kita nggak pernah berbuat zalim, tidak pernah berbuat tidak adil, tidak pernah berbuat aniaya, tapi kita mendapatkan itu semua karena kita tanpa sadar mengata-ngatai mereka, menghujat mereka, ya, telah mencemooh mereka, ya. Semua dosanya pindah kepada kita. Itulah kata Rasulullah, orang yang tekor, ya. Itu orang yang tekor. Kelihatannya merasa banyak berbuat amal kebaikan, berjuang ini dan itu, ternyata di akhirat malah habis semuanya, dan dosa-dosa orang-orang yang kita perangi, yang kita lawan, pindah semuanya kepada diri kita. Hati-hati, tetap jaga, ya. Kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan, ya, orang-orang yang berbuat zalim, ya, maka kita harus berlaku sebagaimana Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun untuk berlemah lembut ketika menghadapi Fir'aun, orang yang paling zalim, paling sombong, mengaku Tuhan. Itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun untuk berkata lemah lembut, pakai cara yang baik, ya. Kalau kita udah ikuti cara itu, perintah Allah, ini perintah Allah loh, perintah Allah. Mau ngikuti perintah siapa lagi? Ini perintah Allah. Dakwahlah dengan kelemah lembutan, dengan kata-kata yang bijak, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam mendakwai Fir'aun, ya. Maka kalau sudah kita kerjakan, wah nanti gimana ini satu dengan cara baik, udah itu urusan Allah, urusan Allah. Mau memberikan hidayahkah ataukah akan menenggelamkan sebagaimana Allah telah tenggelamkan Fir'aun laknatullah alaih, ya. Jadi itu saja insyaallah, ya, sederhana dalam berpikir. Jangan kita berlebih-lebihan yang akhirnya tanpa sadar kita, mohon maaf, ya, tanpa sadar kita sudah melenceng akhirnya. Niatnya mungkin perlu kita luruskan lagi, caranya perlu kita tingkatkan lagi, perbaiki lagi. Insya Allah kalau caranya benar, niatnya benar, Allah akan tolong. Kalau Allah akan tolong, kita pasti menang. Kok sepertinya pertolongan Allah kok jauh, ya, jangan-jangan niat kita melenceng, ya, tidak sesuai dengan keinginan kehendak Allah.
niat kita yang lain-lain. Niatnya itu mencari dunia tanpa sadar tentunya. Caranya cara kita sendiri, emosi kita. Tidak dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Maka ini saya mengingatkan saya, bukan Anda. Saya mengingatkan saya, ya, yang merasa masih ada saya, ya, mengaku saya, maka hendaknya cobalah kita introspeksi, ya, demi kebaikan kita bersama di dunia ini maupun di akhirat kelak, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.